Oke, bisa dimulai sekarang ya Mas Bagas? Oke, oke. Bentar, Bisa. jadi rembung filsafat mingguan kali ini, Alessio Cugito mau bahas soal em, gentrifikasi yang kemarin sempat viral dan banyak diomongin sama orang-orang, eh, soal Christian Grey. Dan Mas Bagas di paper ini ngelihat apa namanya kejadian itu dari kacamata seorang Darwinisme sosial. Mari kita share papernya. Silakan Mas Bagas mulai. Oke, jadi pertama-tama ini ya, saya cerita sedikit aja kenapa saya menulis ini. Sebenarnya karena ya pasti karena ada kasus ramenya Kristen Grey itu pertama. Yang kedua, eh, saya sedang baca buku waktu itu. Jadi ada novela dari Machado de Assis yang judulnya itu O Alienista. Kalau dalam bahasa Indonesia itu Sang Alienis gitu. Jadi di buku Sang Alienis ini, Machado de Assis itu sendiri dia menceritakan tentang hegemoni di tahun sekitar 1880-an, 1882. Dia menjelaskan bagaimana budaya politik Brasil zaman itu mengedepankan ilmu-ilmu seperti positivisme, rasisme ilmiah, bahkan Darwinisme sosial. Dia kritik gitu di dalam novelnya secara gamblang gitu. Bahkan memang menurut orang-orang ya Machado de Assis ini Halo, suaranya Mas Bagas ada nggak? Hilang. Dia live Aduh, kayaknya. astaga menderita banget. Tugas di Temanggung. Bentar. Ya udah sambil nunggu aja, baca-baca papernya aja dulu. Silakan teman-teman baca dulu. Bentar, kirim lagi papernya. Bentar katanya, Bagas lagi masuk lagi.
Oke teman-teman, bentar ya. Halo, halo. Halo Mas Bagas, udah ada. Astaga, sebenarnya dari tadi kira masih masuk kan? Soalnya nggak ini, nggak keluar Sering dia. terjadi. Tapi ternyata keluar ya. Sorry, sorry. Oke, silahkan lanjut Mas Bagas. Jadi sampai mana tadi hilangnya? Lagi cerita novel soal Oh ya, korban jadi positifis. saya baca novel itu dari sang alianis itu, Machado de Assis. Dia menceritakan tentang budaya politik Brasil tahun itu 1883, tentang tahun-tahun di mana ada positivisme, rasisme ilmiah sampai Darwinisme yang akhirnya mendapat prestis yang luar biasa besar di dalam kehidupan intelektual Brasil serta kehidupan di Barat gitu. Eh, tapi saya tidak akan menggunakan novel ini sebagai acuan di paper kali ini, melainkan berbagai tulisan-tulisan, tentunya juga salah satunya tulisan dari Darwin juga. Uh, Langsung saja supaya tidak memperpanjang waktu, saya bahas satu persatu dari papernya dengan judul Darwinisme sebagai prinsip sosial, gentrifikasi sebagai alat bertahan hidup dari seleksi alam. Jadi seperti yang kita tahu, seorang WNA asal Amerika Serikat bernama Kristen Gay menjadi buah bibir di media sosial Twitter pada pertengahan Januari atas unggahan utasnya yang secara garis besar menjelaskan tentang bagaimana ia dapat berbahagia waktu tinggal di Bali, dapat beristirahat dan beralih dari isu di negara asalnya, dan menetap serta bekerja di Indonesia. Yang menjadi masalah adalah ketika ia diketahui telah mengelabui petugas imigrasi dengan mengajukan visa liburan sehingga ia bisa menetap lama dan bekerja di Indonesia, namun tetap dalam status berlibur. Padahal menurut hukum, WNA yang bekerja dan mendapatkan penghasilan di Indonesia selama lebih dari 183 hari, di dalam setahun wajib dikenakan pajak dan harus menggunakan visa kerja. Dalam utas yang ia buat, Kristen Gray sendiri juga mengajak WNA lain untuk masuk ke Bali di kala pandemi COVID-19, hingga membuat masyarakat menjadi geram. Akhirnya, rekam pendapat datang dari masyarakat Indonesia khususnya yang mempersoalkan ajakan Kristen yang ditujukan kepada WNA lain untuk masuk ke Indonesia saat masa pandemi serta indikasi adanya gentrifikasi. Oke, lanjut. Di dalam kasus yang dialami Kristen Gray sendiri, gentrifikasi terlihat jelas, sebab ia menjelaskan bahwa harga yang dibayarkan untuk hidup di Bali jauh lebih murah jika dibandingkan dengan tempat tinggal aslinya atau di asalnya Amerika Serikat. Ia sebelumnya mengeluarkan uang yang menurutnya terlalu banyak untuk membayar sebuah studio di tempat tinggalnya, sedangkan di Bali ia tidak perlu membayar sebesar itu, namun sudah mendapatkan rumah sewa. Hal ini menjelaskan betapa jauhnya perbandingan ekonomi yang ada antara turis dan warga asli Bali. Tidak hanya membagikan cara ilegal yang melanggar ketentuan masuknya WNA sewaktu pandemi COVID-19, ia juga memberikan berbagai tips bagi WNA untuk melabui petugas imigrasi agar dapat tinggal dalam waktu yang lama meskipun dengan visa berlibur. Hal ini membuat indikasi gentrifikasi makin kuat sebab dengan semakin banyak WNA yang masuk ke Bali dan perbedaan penghasilan yang signifikan dengan WNI yang tinggal di sana dapat mengusur mereka yang tak dapat membeli tanah dan berbagai kebutuhan hidup semudah WNA yang berpenghasilan tinggi. Kita break sebentar ya, kita tunggu Oke, azan dulu. silahkan Mas Bagas.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, sepanjang sejarah peradaban manusia, perubahan fisik dalam suatu tempat adalah keniscayaan sebab evolusi berbagai tempat tinggal manusia menandakan pertumbuhan kehidupan yang sehat dan baik. Namun, perubahan lingkungan tempat tinggal terkadang juga secara sengaja maupun tidak berusaha untuk melemahkan komunitas yang telah ada, terjadi dengan cepat, secara oportunistis dan berlaku sepihak. Budaya lokal yang dibangun seiring waktu telah terkikis, dibersihkan dari kualitas unik tempatnya, kemudian diganti dengan produk spasial dari budaya komersil yang dominan. Komunitas yang telah ada kian lama kian dipaksa untuk berubah dalam hal kelas ekonomi dan ras, tunduk pada kenaikan biaya hidup dan seringkali terpaksa untuk pindah. Demikianlah cara kerja gentrifikasi cenderung sebagai perubahan yang tidak sehat bagi warga asli yang digusur warga pendatang. Prima facie, Darwinisme sosial sendiri memberikan penjelasan tentang bagaimana perlunya untuk makhluk hidup menerapkan survival at the fittest atau sintasan yang tercocok atau terbugar. Darwin pertama kali memakai frasa ciptaan Herbert Spencer tersebut bersama Seleksi Alam dalam edisi kelima On the Origin of Species, terbitan tahun 1869. Herbert Spencer pertama kali menggunakan ungkapan tersebut setelah membaca karya Darwin. On the Origin of Species dalam bukunya Principle of Biology, di mana ia menarik kesejajaran antara teori ekonominya sendiri dan teori biologis Darwin. Dikatakan sintasan yang tercocok, yang saya ingin ungkapkan dalam istilah mekanis di sini ialah apa yang disebut Tuan Darwin sebagai seleksi alam, atau pelestarian ras-ras yang disukai dalam perjuangan untuk hidup. Walaupun dalam pemilihan mereka sintasan yang tercocok hanya berlaku secara metafora, serta tidak dimaksudkan sebagai deskripsi ilmiah, maka tidak hanya yang paling fit yang dapat bertahan hidup untuk bereproduksi, melainkan semua organisme yang cukup fit untuk tidak mati muda. Sehingga ahli-ahli biologi terkemuka mengusulkan frasa yang lebih tepat adalah keberlangsungan makhluk hidup yang cukup bugar. Term fit sendiri sering disalahartikan sebagai kondisi kebugaran fisik. Di dalam arti evolusioner, kesesuaian adalah tingkat keluaran atau output yang reproduktif di antara suatu kelas varian genetik. Jadi berkenaan dengan sifat organik, Spencer sendiri mengklaim bahwa setiap organisme berjuang untuk menjaga keseimbangan antara dirinya dan lingkungannya, karena yang terbaru terus berubah, penyesuaian juga terus berlanjut. Darwinisme sosial sendiri menjelaskan bahwa mereka yang kuat dapat melihat kekayaan dan kekuasaan mereka kian meningkat, sementara yang lemah melihat kekayaan dan kekuasaan mereka kian menurun. Frasa Darwinisme sosial sendiri pertama kali muncul dalam artikel Joseph Fisher di bukunya The History of Landholding in Ireland yang terbit pada tahun 1877. Fisher sendiri berkomentar tentang bagaimana sistem untuk meminjam ternak yang disebut kepemilikan dirasa telah menyebabkan kesan yang salah, bahwa orang Irlandia awal telah berevolusi atau mengembangkan kepemilikan tanah. Hal ini menjelaskan bahwa sistem sosial ekonomi pun berkaitan erat dengan Darwinisme sosial. Jadi gentrifikasi dalam satu sisi dapat menjadi cocok atau fitted bagi mereka yang berhasil dan menang, namun menjadi tidak cocok atau unfitted bagi mereka yang kalah dan tersingkir. Namun fokus pembahasan kali ini sebenarnya bukanlah seputar benar dan salah secara moral ya, melainkan membahas apakah langkah yang dilakukan oleh Kristen Gray sendiri efektif atau tidak efektif. Saya dapat membagi 3 bagian fase perjuangan dalam tanda kutip Kristen ini untuk menerapkan gentrifikasi di tanah Bali. Yang pertama, ia telah berhasil mencari cara untuk mengelabui petugas imigrasi dan mengajak semua kawannya yang lain yang tinggal di Amerika untuk pindah ke Bali. Hal ini menunjukkan adanya keinginan untuk membuat komunitas yang homogen dengan tujuan yang sama, yakni berpindah ke tempat yang lebih baik, pula memiliki pengalaman yang nasib yang sama, yakni tidak mendapat tempat tinggal yang sepadan dengan penghasilan di tempat sebelumnya. Lalu yang kedua, saat menjadi buah bibir rakyat Indonesia di sosial media, ia mengeluarkan race card atau kartu identitas ras untuk menimbulkan simpati pada publik dengan identitas ras kulit hitamnya yang memberikan kesan bahwa ia sedang dipersekusi oleh orang Indonesia atas alasan perbedaan ras, yang tujuan utamanya untuk memperjuangkan legalitas tinggalnya di Bali. Isu yang digunakan dirasa berguna baginya, sehingga diharapkan dapat menimbulkan rasa ingin bergotong royong dalam komunitasnya, terutama atas kesamaan ras, untuk melawan warga asli yang dianggap mengganggu proses gentrifikasinya. Lalu yang ketiga, saat sudah terjaring oleh pihak imigrasi dan kepolisian karena dianggap meresahkan dan melanggar hukum, ia menggunakan kartu baru, yakni identitasnya sebagai homoseksual dan queer,
untuk menimbulkan simpati dan membuat narasi baru bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia tidak ramah dengan kaum LGBTQ+. Namun kesalahan strategi membuat dia harus dideportasi ke negara asalnya. Hal ini menjelaskan bahwa Kristen sendiri gagal untuk menciptakan komunitas yang cocok dan menyingkirkan warga Bali asli dari tempatnya, atau setidaknya membuat mereka dapat tinggal secara tidak wajar atau ilegal karena melanggar hukum ya, di tanah Bali, dan mengakibatkan naiknya harga yang ditimbulkan oleh pasar yang dibentuk komunitas baru yang memiliki penghasilan lebih tinggi dari warga asli. Lalu berbicara tentang teori perluasan konsep Darwinian, setidaknya dapat diambil dalam dua bentuk. Yang pertama, Darwinisme sendiri merupakan program penelitian yang mapan, namun tetap membutuhkan perluasan yang bahkan melampaui sintesis modern. Jadi sintesis modern seperti yang seperti yang sekarang dipakai oleh biologi di seluruh dunia, itu mengabaikan kapasitas organisme sebagai mesin perubahan adaptif, sehingga hingga peran biologi perkembangan, pewarisan epigenetik, dan peran sifat yang dipelajarinya semua dapat memberikan peluang untuk perubahan genetik lebih lanjut. Lalu yang kedua, program penelitian Darwinian juga dapat diperluas untuk melampaui ilmu kehidupan dan pengalaman praksis. Jadi dari mulai epistemologi evolusioner, pengobatan evolusioner, ekonomi evolusioner, filsafat akal budi, lalu ada memetika. Kalau misalnya udah baca bukunya Charles Darwin, ini salah kutip saya. Jadi ini bukan Charles Darwin tapi ini Dawkins ya, Richard Dawkins. Yang dikemukakan oleh Richard Dawkins, meskipun bernasib sama seperti Darwinisme sosial, yang dianggap pseudo-scientific karena memetika sendiri dapat mengancam studi tentang kesadaran dan evolusi budaya, hingga kosmologi yang menjelaskan tentang pergerakan kosmos yang mekanistik. Kira-kira tabelnya seperti itu ya. Sebenarnya tidak perlu saya jelaskan. Oke, jadi dari berbagai koherensi kerangka Darwinian bagi kehidupan manusia, menunjukkan berjalannya mekanisme bertahan hidup secara biologis maupun sosial yang seperti yang dijelaskan pada Darwinisme sosial. Berkaca pada kasus Kristen Gray, dapat menjelaskan bahwa pasar sebenarnya bisa berjalan bebas sepenuhnya dari intervensi pemerintah. Namun sistem ekonomi yang bisa disebut laissez-faire ini berdampak terhadap ketidakcocokan sistem ekonomi bagi orang Bali asli ya, yang kian terpojok karena budaya jual beli WNA yang tinggi, serta jumlah dan harga yang makin membuat barang menjadi semakin mahal atau niscaya kian habis. Pasar bebas yang terjadi tanpa intervensi pemerintah yang ditetapkan dalam laissez-faire dapat berhasil jika dijalankan oleh para pihak yang dapat memenangkan seleksi alam. Namun dalam hal ini di Indonesia sendiri tidak menerapkan sistem yang demikian. Jika dipandang dari keuntungan yang dihasilkan, kepentingan pribadi atas sumber daya dan kebebasan penuh untuk menggunakan sumber daya tersebut menciptakan dorongan kuat untuk mengambil risiko besar dan bekerja keras. Sebaliknya, birokrasi pemerintah cenderung mematikan inisiatif dan menekan perusahaan. Hal ini memang menghambat berjalannya perlombaan dalam sintasan. Namun lagi-lagi, konsensus dari ini sendiri yang menginginkan birokrasi dijalankan, yang nyatanya lebih memiliki kuasa. Jadi gentrifikasi sendiri di luar perbincangan moral adalah sah dalam kacamata Darwinisme sosial karena menjelaskan akan berjalannya mekanisme evolusi yang berkompetisi, menyingkirkan yang tidak cocok, serta menciptakan komunitas baru yang lebih cocok dan bisa bertahan dari seleksi dengan disertai berbagai perubahan di lini tertentu baik disengaja maupun tidak. Dalam situasi perubahan sosial, kemajuan komunal sering dikatakan sebagai gerakan altruistik. Namun sesungguhnya gerakan ini juga egois karena berusaha dan bekerja sama demi mendapatkan suatu hasil yang berguna bagi kelompok dan mengesampingkan yang tak ingin bersatu dalam komunitas tersebut. Dalam berbagai hal, terdapat konflik kepentingan demi mengambil keuntungan terbaik dari posisi yang kebetulan ada. Gen egois sendiri sesungguhnya telah mendarah daging dalam diri manusia, yang sejak lahir pun telah haus akan kenyamanan. Demikian paparan dari saya. Jadi ini hanya sebagai pantikan. Kalau misalnya ada yang tidak setuju atau ingin berdiskusi dan bertanya jawab, waktu saya kembalikan ke moderator. Oke Mas Bagas, terima kasih Mas Bagas dan teman-teman yang udah ikut di sini. Menarik ya, di sini
Mas Bagas mensintesiskan antara sebuah fenomena yang mungkin sebetulnya udah sering terjadi gitu di Indonesia. Cuman Kristen Grey ini menjadi pemantik untuk kita, untuk kesadaran kita terhadap gentrifikasi yang mungkin sudah sering terjadi dari dulu, apalagi di di dunia ketiga ya, di negara-negara yang masih berkembang. Baik teman-teman, ada yang mau silakan kalau ada yang mau bertanya atau menyanggah dan berdiskusi. Oh, kita nggak membatasi di sini ya. Kalau bisa sesuai tema, kalau ada yang mau bertanya sesuai tema, boleh. Tapi kalau nanti implikasinya lebih jauh lebih umum daripada tema, itu juga nggak apa-apa. Soalnya biasanya kalau bahas soal Darwinisme ini, seperti yang tadi di paper Bagas itu biasanya melebar kemana-mana gitu, ke kreasionisme, bahkan pasar, psikologi evolusioner dan lain-lain. Jadi persilakan kalau ada yang mau bertanya. Aku tanya. Ya, Mas Surya, silakan. Pertanyaanku sederhana. Apakah politik identitas, supremasi agama itu bagian dari bentuk usaha kelompok tertentu menjadi yang fit itu apa bagaimana itu? Silakan Mas Bagas. Oke, sebenarnya seperti yang tadi dijelaskan ya, bahwa perubahan itu niscaya. Sama seperti misalnya di abad-abad awal itu sebenarnya kita ambil contoh ini ya, yang lebih dekat dari saya ya. Di Romawi sendiri itu kependudukan sekuler gitu. Setelah akhirnya ada Kristen, akhirnya mereka dibakar apa segala macam. Tapi setelah ternyata dirasa berguna untuk pengendalian masyarakat, karena ternyata masyarakat itu dia banyak yang Kristen akhirnya. Jadi itu digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan masyarakat, bukan lagi untuk dibarat eksekusi misalnya. Itu juga berguna gitu loh. Sama seperti misalnya zaman Vietnam, saya lupa, yang Katolik itu Vietnam Utara atau Vietnam Selatan. Jadi di zaman itu, sebelum akhirnya dirusak dalam tanda kutip bareng sama Min, sama Amerika segala macam, akhirnya yang akhirnya jadi komunis itu sebelumnya dia menggunakan Katolisisme atau Katolik Roma itu sebagai identitas gitu. Jadi mereka-mereka yang pemerintahan ya orang-orang Katolik, mereka-mereka yang punya lahan ya kebanyakan lebih gampangnya adalah menjadi orang Katolik. Atau mungkin orang Ortodoks Oriental misalnya di Mesir, Ortodoks Koptik, mereka akan lebih susah untuk masuk pemerintahan dibanding orang Muslim itu. Jadi itu sebenarnya identitas juga, politik identitas sebenarnya digunakan untuk mengendalikan masyarakat pertama, yang kedua digunakan untuk seperti misalnya dalam pengorganisasiannya itu menjadi lebih gampang gitu. Seperti misalnya identitas yang sama misalnya dalam parlemen kebanyakan orang Jawa misalnya gitu ya. Itu mereka merasa ada satu keinginan untuk bersatu, akhirnya mereka jadi gampang dikoordinasi. Sedangkan jika beragam itu jadi susah diorganisasi gitu. Itu yang menyebabkan bahwa politik identitas itu juga berguna jika dia dimanfaatkan dengan baik. Sama seperti misalnya di Vietnam nanti ada identitas Buddha, di Filipina ada identitas Katolik Roma, di Amerika ada evangelikal segala macam. Agama itu juga berperan dalam pengendalian masyarakat gitu. Kalau di Indonesia ya gampangannya misalnya ada orang demo pemerintah yang mayoritas itu kebanyakan Muslim, akhirnya dia pemerintah meminta ulama untuk membuat mereka itu di rumah aja. Itu bisa aja, karena kalau mereka merasa bahwa ulama ini punya daya yang lebih besar dibanding mereka, ya mereka akan patuh gitu loh. Itu gunanya agama itu seperti itu, bukan yang jadi satu negara masuk surga gitu, enggak. Jadi itu untuk pengendalian masyarakat aja, digunakan itu untuk pengendalian masyarakat, gitu kira-kira Mas Surya.
Silakan Mas Surya, masih ada tanggapan soal Nah, lagi menarik. Eh, Lalu bagaimana kayak situasi pluralisme, keanekaragaman? Apakah itu mereduksi sebuah perubahan menurut Darwinisme? Kan tadi contoh bahwa adanya apa politik identitas, persaingan, gentrifikasi itu bentuk kompetisi supaya bisa berubah gitu kan, bisa berkembang gitu. Lalu bagaimana pluralisme, keanekaragaman dan sebagainya? Apakah itu mereduksi? Terima kasih. Sebenarnya pluralisme sendiri itu juga kita harus tarik gitu. Apakah pluralisme ini berbahaya gitu? Karena kadang ada pluralisme yang tidak berbahaya gitu. Misalnya di Singapura misalnya agama segala macam sampai tidak dimasukkan ke kurikulum itu kan berarti mereka sudah ibaratnya tidak memerlukan agama itu sebagai pengendalian masyarakat gitu loh. Jadi mau beragama apapun, mau Yahudi segala macam, mau apa Kristennya yang Kristen Assyrian misalnya atau apa Islamnya Islam Syiah misalnya. Itu juga nggak masalah karena ujung-ujungnya mereka tidak bisa mengendalikan masyarakat dengan agama gitu. Tapi bisa kita lihat faktor lain misalnya di Nazi misalnya. Itu ada sistem yang Darwinisme sosial juga namanya eugenics atau kalau di serapan bahasa Indonesia itu eugenika. Jadi eugenika itu dia memurnikan ras gitu. Aryan dia harus menikah sama Aryan, yang di luar Aryan dia dideportasi atau dibunuh. Itu juga merupakan salah satu cara untuk lebih gampang mengorganisasi. Satu, yang kedua pasti ada ciri-ciri yang misalnya untuk keuntungan nanti anaknya jadi apa segala macam itu juga iya. Tapi kalau dalam sistem politik dan sosial itu lebih kepada lebih mudah untuk mengorganisasikan dan untuk memberikan suatu uh, apa ya klasifikasi yang lebih gampang gitu. Orang Indonesia ya gampangannya mungkin nanti di parlemen ada hanya Jawa atau di kementerian ada orang Jawa misalnya. Kalau nanti presidennya Batak nanti mungkin yang diambil juga orang Batak. Jadi ya itu tergantung nanti akhirnya kebutuhan dan apa yang lebih berguna dan tidak berguna gitu. Jadi ini bukan soal apakah berbeda itu berbahaya tidak, tapi kalau berbeda itu dia mengancam keberhasilan, misalnya keberhasilan gentrifikasi, perbedaan pendapat misalnya atau perbedaan ras, perbedaan apa yang akhirnya dia tidak dapat memperlancar proses gentrifikasi, itu yang berbahaya. Tapi kalau tidak berbahaya ya silahkan, gitu kira-kira. gimana Mas Surya? Masih soalnya Eh, tadi ini silakan. cross check ya, berarti sebagai dasar bahwa negara ini hal yang apa entitas yang paling superior gitu di antara segala kelompok, mau kelompok masyarakat, kelompok adat, ras dan sebagainya, itu pemerintah atau negara selaku entitas yang paling superior. Kembali lagi ya, seperti yang saya tuliskan tadi, itu kan berdasarkan konsensus gitu, Mas Surya. Jadi ketika orang-orang mayoritas itu dia merasa butuh mempunyai pemerintah atau butuh memiliki pengendali pasar, ya dijalankan gitu. Tapi ketika misalnya ini ada revolusi misalnya, lalu dia ingin mengganti dasar negara, dia ingin mengganti pemerintahan segala macam, dan itu adalah mayoritas. Ketika itu tidak bisa dilawan oleh yang berkuasa, ya dia yang akan menang gitu. Jadi ini bukan soal etis tidak etis atau ini bukan soal yang hukum segala macam, tapi mana yang lebih bisa untuk bertahan gitu. Seperti misalnya ada kudeta, jika dia bisa bertahan ya yang mengkudeta yang tidak bertahan gitu. Seperti itu kira-kira. Itu juga bisa diimplementasikan dalam pasar, misalnya mayoritas pengusaha yang besar-besar ini pengennya tidak ada intervensi dari pemerintah, tapi juga tidak ada misalnya subsidi misalnya seperti tidak ada kinesian segala macam. Itu ya nggak masalah kalau misalnya mereka mayoritas dan mereka kuat gitu. Tapi ketika mereka tidak kuat ya mereka akan kalah. Gitu kira-kira. Silakan teman-teman, ada yang mau menanggapi soal
Yang Marxis, yang Pernyataan bagus. Marxis. Terus Ya emang liberal kan, Marxis dong. kayaknya nggak ada yang berani deh Marxis lawan Darwinian, Mas Surya. Repot, Ya. repot. Kalau aduh, Mas Kelvin langsung live. Eh tadi kan oh ya, kalau nggak ada dari aku. Tadi kan Mas Bagas Ini sempat. ada Mas Dimas mau tanya nih Oh, ya, silakan di kolom silakan. chat. Silakan Mas Halo, Dimas. mau tanya dong. Ah, Tapi nggak dalam kerangka Marxis sih. Santai-santai. silakan. Aku rasa yang tadi disampaikan Surya itu menarik ya terkait bagaimana kemudian ketika Darwinisme sosial yang diterapkan dan implikasinya pada kehidupan bermasyarakat gitu. Nah, eh, mungkin kalau aku coba tarik lebih jauh, nah aku pengen tanya kalau dari Mas Bagas sendiri, andai kata ketika prinsip Darwinisme sosial ini itu diterapkan, apakah akhirnya dari Darwinisme sosial ini itu dengan misalkan kita berkaca pada kasusnya Christian Grey gitu, dia cenderung untuk membentuk suatu masyarakat yang kosmopolitan atau kalau bahasanya Mas Surya tadi itu pluralis itu tadi dengan pemaparan yang tadi udah disampaikan, atau justru akhirnya akan ada suatu apa bahasanya hegemoni kultur atau etnis tertentu gitu, karena pada akhirnya mungkin yang aku coba lihat dari prinsip Darwinisme sosial ini kan akhirnya yang kuat yang akan menang gitu. Tapi kan di situ akhirnya terjadi suatu akumulasi of power kayak gitu kan. Power bentuknya bisa banyak. Matriksnya kan kalau di politik itu power itu ada 3. Jabatan, uang, dan kalau nggak salah itu relasi kalau nggak salah. Tapi aku lupa. Mungkin kalau ada anak politik bisa dibenerin. Nah, akhirnya kan ketika ada satu orang yang dia itu menang, dia akan punya start yang lebih dahulu untuk bisa bersaing lebih dengan orang-orang yang barangkali startnya tidak sama gitu. Nah, itu pertama terkait dimensi sosial budaya. Nah, lalu terkait ekonomi, nah ini juga menarik karena akhirnya Bagas ini mencoba untuk mensintesiskan dan mengaitkan antara Darwinisme sosial dan prinsip pasar laissez-faire ya. Nah, kalau tadi kan prinsipnya kan kalau ada perusahaan-perusahaan yang dia itu menginginkan suatu persaingan pasar yang sangat bebas gitu, yang nggak ada bau-bau Keynesian sama sekali, maka akhirnya ya tinggal dilihat apakah pada akhirnya mereka cukup kuat untuk merealisasikan visi mereka untuk berkuasa di pasar itu, atau justru akhirnya yang kuat itu justru orang-orang yang menolak trust perusahaan itu tadi kan. Nah ini yang aku lihat suatu persoalan yang sangat real ketika dulu itu ketika siapa sih namanya, John Rockefeller ya, dia itu nggak pernah diperhitungkan sebagai seorang pengusaha minyak, tapi siapa sangka dia itu saking besarnya sampai mengontrol pasar minyak di Amerika bahkan dunia pada saat itu gitu, sehingga akhirnya respons dari pemerintah Amerika Serikat pada saat itu adalah mengeluarkan undang-undang antitrust. Nggak boleh ada suatu perusahaan tertentu, beberapa bahkan, untuk menciptakan pasar yang sifatnya monopolistik atau oligopolistik gitu. Harus ada persaingan bebas kayak gitu kan. Nah, ketika aku tadi dengar penjelasan Mas Bagas, itu aku sekilas ngeliat itu kayak, wah ini Hegelian sekali gitu. Karena Hegel pun juga in principle kan juga ngomong kayak gitu. Ya kalau misalkan ada yang berkontradiksi gitu, bahasanya Hegel kan kontradiksi. Siapa yang kemudian akan maju sebagai suatu sintesis yang baru gitu kan? Ya lihat mana yang paling rasional. Tapi di situ Hegel basicnya adalah rasionalitas gitu, bukan vitalitas kan. Nah, kalau di ekonomi itu dari Mas Bagas sendiri gimana? Mungkin secara prinsip sama, akan ada akumulasi, dan kalau misalkan dibiarkan pada akhirnya untuk hanya bersaing secara bebas, maka akan ada ketidakadilan seperti itu. Indikator ketidakadilannya apa? Indikatornya adalah ketika persaingan itu tidak dimulai sama-sama dari nol gitu, tapi sudah ada yang melakukan akumulasi power duluan seperti itu. Itu aja sih, thank you. Oke, langsung saya jawab ya. Jadi sebenarnya secara garis besar mungkin aku mau menarik ketidakadilan itu ya. Jadi kalau kita berbicara ketidakadilan, sebenarnya kalau ditarik garis, apa ya? Mungkin ini terlalu bodoh kalau saya bilang, tapi nggak apa-apa lah untuk contoh. Kita berevolusi gitu, Homo sapiens gitu, dan secara struktur kita evolusinya dari
primata gitu. Apakah sekarang tidak ada primata gitu? Ada primata gitu. Nah ini orang-orang ini tuh apakah bisa orang-orang jadi ya primata-primata ini tuh apakah dia bisa dikatakan tidak adil? Kalau dibilang startnya beda, misalnya kita lihat orang Yahudi misalnya. Kita lihat sekarang orang Yahudi itu di dalam Nobel sendiri itu dia banyak sekali perolehannya gitu. Apakah di Indonesia itu berarti karena tidak ada terus dia beda start? Padahal sama-sama aja kalau dipikir-pikir gitu. Tapi kita lihat di zaman belasan pun Indonesia masih nulis di Nusantara ya. Orang Nusantara masih nulis di batu. Sedangkan Yahudi itu apa namanya? Mereka udah punya aksara di zaman dulu banget yang jadi akhirnya jadi cabang-cabang aksara lain. Gitu. Sedangkan Indonesia tuh masih pakai cabang aksara Pallawa. Itu udah beda start gitu loh. Dan kita lihat sekarang memang orang Asia sendiri tuh kalau dilihat-lihat memang secara struktur badan segala macam juga berbeda dengan orang Eropa, dengan orang Timur Tengah segala macam. Apakah itu ketidakadilan gitu? Darwinisme sosial itu tidak berbicara ketidakadilan gitu, karena dia jadi mempertanyakan gitu. Dia jadi mempertanyakan gitu loh. Apa itu adil dan apakah adil itu perlu gitu loh. Ketika ada perlombaan, ada saling menjatuhkan, saling membutuhkan segala macam. Ketidakadilan itu tidak perlu gitu. Karena ketidakadilan itu kan adalah sesuatu yang menurut saya naif ya. Keadilan itu adalah yang menurut saya naif. Kalau keadilan itu naif, ketidakadilan harusnya juga naif karena sama-sama tidak punya indikator gitu. Apakah sama-sama diberikan 100.000 itu adalah adil? Ataukah anak misalnya umur 5 tahun diberikan 10.000 dan anak umur 19 tahun dia diberikan 100.000 itu adil juga, kita tidak tahu gitu loh batasan adil dan indikator adil itu seperti apa. Nah, Darwinisme itu tidak melihat adil dan tidak adil gitu loh. Makanya kalau perlombaan ya perlombaan saja gitu loh. Makanya tadi yang seperti yang di pertama kali Mas Dimas bilang, relasi gitu loh. Mungkin ini pseudoscience ya. Cuma saya baca di salah satu apalah itu, dulu saya lupa. Jadi kita bisa menuju ke satu orang, kita bisa kenalan dengan satu orang hanya melalui 7 orang yang benar gitu. Seperti misalnya saya ingin kenalan sama Obama, saya hanya harus menghubungi 7 orang untuk menuju ke Obama gitu. Kalau saya memilih orang yang benar. Nah, masalahnya orang-orang yang kalah ini dia tidak menemukan hal yang benar gitu. Dia tidak menemukan relasi yang benar. Salahnya ada di mana ya? Ya pencarian relasinya itu yang salah gitu. Itu gitu loh. Jadi apakah kita misalnya nggak bisa untuk berlomba jika tidak ada tidak ada keadilan, ya bisa saja. Asal kita melihat itu sebagai suatu perlombaan yang harus kita kejar gitu loh. Tapi ketika kita hanya melihat itu seperti misalnya privilege, lalu wah ini tidak adil segala macam, kita hanya berkubang di dalam lumpur saja, nggak pernah keluar gitu loh. Ikan-ikan itu kalau dulu tidak keluar dari air, itu juga kita tidak akan ada gitu loh. Jadi privilege itu tidak ada sebenarnya, hanya bagaimana cara kita itu mencari sesuatu yang kira-kira itu paling pendek jalannya untuk menuju ke tujuan kita gitu. Kalau untuk sistem ekonomi sendiri, saya bisa bilang bahwa ya kembali lagi itu soal konsensus ya. Dan Darwinisme sosial itu sebenarnya tidak mengurusi soal sensus komunis ya atau akal sehat gitu. Dia tidak mengurusi akal sehat. Kalau dibilang akal sehat, simpanse itu juga punya akal sehat. Bahkan dalam yang pernah saya baca, saya lupa dibaca di mana, di kebun binatang tertentu itu ada primata-primata yang dia melemparkan batu ke satu tempat gitu. Itu menandakan bahwa mereka itu udah masuk ke zaman batu gitu. Mereka udah masuk ke worshipping atau menyembah gitu. Ketika ada agama atau ada worshipping itu, dia udah mulai masuk gitu. Tapi dia udah ketinggalan berapa ribu tahun gitu dibanding kita. Sedangkan evolusinya itu
mungkin dengan struktur badan yang sama di zaman dulu. Apakah itu privilege kita? Tidak. Tapi nenek moyang kita itu kebetulan dia mendapatkan change yang dia memilih sesuatu yang tentunya itu lebih pendek gitu loh jalannya. Makanya tergantung kita itu memilih kesempatan itu gitu loh. Bukan soal tidak adil dan adil, tapi apakah kita cerdas gitu. Oh, baik, Mas. Menarik sekali, Mas Bagas. Gimana, Mas Dimas? Masih ada eh, tanggapan soal Boleh sih. pernyataan Mas Bagas? Silakan. Ini tadi ada aku underlying statement yang cukup menarik bahwa privilege itu gak ada kalau gak salah tadi Bagus ngomong gitu ya. Nah, ini sebenarnya pengen penasaran sih, mungkin apa yang ada di kepalaku juga yang ada di kepala Mas Bagas juga gitu. Nah, aku pengen tanya, ungkapan bahwa privilege itu gak ada, apakah jangan-jangan karena Bagas sendiri ini ngelihat orang-orang yang itu hanya sibuk memaki-maki orang yang itu dianggap punya start lebih dulu karena privilege, sedangkan mereka tidak berbuat apa-apa dan sehingga akhirnya ya mereka kalah gitu. Apakah seperti itu? Aduh, Iya. mungkin ya kita sepemikiran lah pastilah. Ujung-ujungnya kan ini pertama yang tadi saya sebutkan di terakhir, apakah kita itu cukup cerdas untuk bertahan hidup? Lalu yang kedua pasti apakah kita itu cukup mau untuk bergerak gitu loh. Cerdas aja tapi nggak bergerak kan percuma juga. Apakah kita harus hanya diskusi segala macam di satu tempat dan tidak merubah dunia misalnya? Ada kan filsuf yang ngomong kalau kita percuma diskusi kalau tidak merubah dunia gitu. Pasti tahu lah di sini. Nah gitu kira-kira. Kayak telinga Mas Surya. Langsung. Enggak, berarti kalau gitu ketika aku tarik dari keresahan yang demikian, maka yang menjadi persoalan dari persaingan yang tadi adalah yang namanya halangan itu sifatnya hanya internal diri saja, sedangkan halangan eksternal itu benar-benar gak ada sama sekali gitu. Maksudnya halangan eksternal yang benar-benar sampai akhirnya itu apa ya bahasanya? Mungkin kita bisa bicara kayak akses. Kalau tadi kan ngomong link ya, dari link itu kita bisa ngomong akses, kita bisa ngomong soal pembentukan mental, pola pikir dan sebagainya oleh lingkungan sosial dan sebagainya. Maka itu gak ada gitu. Yang ada hanyalah ya internal diri saja. Kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Apakah seperti itu, Mas Bagas? Iya betul banget. Jadi mungkin bisa saya analogikan ini ya. Misalnya kita ini ya dikancing dari luar rumah tuh. Karena ibu kita lupa kalau kita itu sebenarnya di dalam rumah. Kita teriak-teriak keluar gitu, padahal kita nggak punya tetangga. Sebenarnya kita punya banyak cara untuk keluar, misalnya memecahkan kaca, kita juga bisa manjat plafon lalu kita keluar lewat genteng segala macam. Cuma kita nggak bisa berpikir itu gitu loh di dalam suatu kepanikan gitu. Nah masalahnya di situ, apakah kita akan berdamai dengan kepanikan itu lalu kita memilih sesuatu atau merancang sesuatu yang membuat kita bisa keluar dari situ, ataukah kita hanya ingin menangis di dalam dan berteriak-teriak gitu. Oke. Thank you. Oke, kalau nggak ada yang tanya, menarik tadi kalau bahas privilege kan kita bahas soal originnya gitu dari eugenism. Mas Bagas juga tadi sempat nyindir sedikit. Ini jadi soal apa namanya eugenism. Apakah Mas Bagas itu setuju dengan prinsip-prinsip yang mungkin dicengangkan oleh para eugenika kayak Herbert Spencer, terus Francis Galton dan lain-lain? Terima kasih Mas Bagas pertanyaannya. Balik lagi ya, kalau itu berguna dan ternyata bisa menang, sebenarnya nggak masalah. Cuma itulah kenapa Darwinisme sosial dan seperti tadi yang saya jelaskan itu disebut sebagai pseudo-scientific ya. Sebenarnya kalau dilihat juga mekanisme Darwin itu bisa ke hampir ya, saya bilang hampir karena saya tidak belajar semua hal, bisa diterapkan hampir di segala hal di dunia ini. Cuma
Kenapa disebut pseudoscientific? Menurut saya ya ini, karena dia menggeser hal-hal yang sebenarnya kita itu sudah punya dari dulu. Kita punya semiotika, karena kita sapien kan, kita punya semiotika. Kita mengesampingkan seperti misalnya ingatan-ingatan yang dipunyai oleh primata misalnya, yang ingatan-ingatan super. Gitu. Dan kita mengesampingkan itu untuk menaruh apa namanya ruang untuk semiotika. Setelah adanya semiotika itu, akhirnya kita bisa akhirnya kita worshiping itu apa namanya menyembah sesuatu, mitos-mitos segala macam, Tuhan-Tuhan itu, dewa-dewi, dan kita melihat bahwa oh ternyata ada sesuatu yang kita butuhkan untuk mencapai komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat itu adalah moral. Nah itu yang dikesampingkan di Darwinisme sosial. Makanya muncul namanya eugenika yang dia memperbolehkan untuk genosida, dia memperbolehkan untuk melarang orang menikah dengan beda ras. Itu juga tanda bahwa moralitas itu sudah dikesampingkan gitu. Itulah yang membuat mungkin orang-orang yang humaniora segala macam itu dia merasa bahwa Darwinisme sosial ini kalau misalnya diterapkan hancurlah dunia ini gitu loh. Karena moral nggak ada lagi gitu loh. Semiotikanya ada tapi moralnya nggak ada. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Kalau dibilang tadi misalnya eugenika itu bisa di Darwinisme sosial, tapi untuk sekarang di mana ada misalnya PBB, ada apa namanya banyak organisasi-organisasi HAM segala macam, karena itu ternyata kita lihat mayoritas dan semua orang rasanya ingin hidup di dunia ini ya, kecuali yang suicidal anxiety segala macam, yang memang dia punya penyakit mental dan merasa ingin mati. Itu mayoritas orang di sini itu masih ingin hidup gitu, dan ternyata suaranya itu lebih besar daripada yang lain, jadi dia dihapuskan. Sama seperti misalnya perbudakan itu dulu juga orang masih jauh lebih budak gitu, tapi setelah orang ternyata mayoritas tidak menginginkan diperbudak dan tidak ingin memperbudak orang, akhirnya perbudakan itu dihapus. Jadi itu tergantung konsensus juga, karena balik lagi, kita juga punya akal sehat gitu. Kita punya akal budi, kita punya sensus komunis. Akhirnya itu yang menciptakan kita punya moral gitu. Jadi apakah eugenika itu bisa berjalan? Bisa di Darwinisme sosial, tapi rasanya untuk sekarang itu menurut saya terlalu kejam di mata moralis gitu. Oke, menarik Mas Bagas. Ini Mas Bagas ada pertanyaan dari Mas Aldin, mau menambahkan selain udah dijawab sama Mas Dimas? Sebentar, di chat ya. Jadi Ya, tidak ada yang namanya privilege. Mengapa term privilege dimunculkan gitu? Apa ya? Kalau kita bilang itu, ini kembali lagi ya ke Darwinisme sosial juga, bahwa kita bisa punya banyak sekali cara untuk mencapai suatu keinginan atau suatu harapan kita gitu. Bahkan seperti yang tadi dibilang reskat segala macam, itu juga memelas gitu. Itu juga membuat orang merasa kasihan gitu. Termasuk kata privilege itu juga diciptakan supaya orang yang dianggap memiliki privilege itu akhirnya merasa kasihan dan dia memberikan sebagian apa yang dia punya ke orang-orang yang tidak memiliki privilege gitu. Bukannya saya ini saya balik lagi, saya berbicara di luar moral ya. Nanti saya disama-samakan bareng siapa kemarin yang ngomong miskin itu kebanyakan jahat tuh yang di podcastnya Deddy Kobuser tuh. Nadine Hadin Amiza. Itu juga bisa aja gitu loh. Orang miskin akhirnya dia bersatu untuk mencapai tujuannya, untuk menjadi kaya, untuk bisa makan setiap hari. Kalau dia rasa bekerja itu tidak cukup, mungkin dia bisa cari cara, misalnya minta-minta. Dia juga bisa cari cara, misalnya dia mencerca pemerintah, dia bisa demo di mana misalnya di Monas, terus dia minta
pemerintah untuk turun karena pemerintah dianggap tidak bisa memberi makan semua orang, itu bisa saja gitu. Tapi apakah itu efektif? Nah itu yang Darwinisme sosial itu perlihatkan gitu loh. Apakah itu efektif? Kalau tidak efektif ya kenapa harus dilakukan gitu loh. Akhirnya ya balik lagi, apakah kita itu cukup cerdas untuk mencapai tujuan kita? Gitu. Iya Mas Bagas. Bener. Kadang-kadang Mas Bagas itu orangnya kontra feminis mungkin karena Mas Bagas seorang Darwinisme dan mungkin Mas Bagas merasa bahwa kromosom miliknya itu lebih eh, entah ini apa ya Mas Bagas sebutannya, apa ini privilege atau bukan? eh Kalau nyambung ke feminisme misalnya, dari pandangan Darwinisme sosial, apa yang terjadi kepada segregasi antara laki-laki dan perempuan nih, Mas Bagas? Ada pendapat nggak soal itu? Oke, jadi mungkin saya menyambung ini ya, menyambung diskusi yang kemarin. Jadi tentang pekerjaan segala macam, ada yang disampaikan oleh kemarin Mas Iqbal tentang bagaimana pekerjaan itu dimotori oleh mayoritas laki-laki. Padahal kita lihat saja gitu loh. Ini pekerjaan itu soal kompeten dan tidak kompeten gitu. Dan sebenarnya kehidupan itu juga soal kompeten dan tidak kompeten gitu loh. Kalau misalnya ada perempuan yang emang kompeten dia untuk menjadi presiden misal, ya silahkan mencalonkan diri dan mencari relasi sebanyak-banyaknya untuk bisa didukung menjadi presiden itu. Itulah yang dilakukan Megawati gitu loh. Dia mencari relasi, dia memperlihatkan bahwa dia ini loh, saya mempunyai privilege, saya ini seorang anak pendiri bangsa. Itu juga sebenarnya apa ya, itu proses-proses supaya orang tuh kasihan, tapi kasihannya dalam artian dia hormat gitu loh. Itu kan juga memelas gitu loh. Tolong saya. Itu juga apa ya, minta tolong tanpa ngomong tolong gitu. Sebenarnya seperti itu. Feminisme itu juga berjalan seperti itu. Kalau ketika feminisme itu akhirnya menang, seperti misalnya ini kita ambil peran besar kaum LGBTQ yang akhirnya dia dilegalkan oleh pemerintah Amerika misalnya, pernikahan sesama jenis. Itu menandakan bahwa orang-orang beragama di sana yang menganggap bahwa pernikahan sesama jenis itu haram, seperti misalnya Islam dan Kristen, itu dia kalah gitu, kalah suara. Jadi orang-orang evangelikal yang sebenarnya mayoritas itu ternyata dia bisa kalah juga gitu loh. Nah itu menunjukkan bahwa memang ini bukan masalah jumlah, tapi masalah kekuatan gitu. Apakah relasi itu nggak penting? Penting, tapi itu bukan satu-satunya gitu. Yang satu-satunya ya menang gitu aja. Gitu. Oke, menarik. Teman-teman, ada lagi yang mau merembet ke yang lain, misalkan jangan terlalu merembet sih. Cuman kalau ada yang mau mempermasalahkan kekontraan Mas Bagas terhadap feminisme, boleh. Oh, berarti Mas Bagas juga disebut kontra enggak sih ya? Kayaknya cuman enggak, saya enggak kontra. Saya enggak apa ya? Bahkan saya melihat bahwa apa ya? Saya bukan kontra ya. Seperti misalnya saya enggak memberi simpati pada orang kiri dan orang kanan. Itu karena saya nggak merasa butuh gitu. Termasuk feminisme juga, karena saya nggak merasa butuh. Dan apakah orang di sekitar saya itu butuh untuk misalnya diberikan oleh saya sebuah privilege supaya menjadi setara? Saya rasa saya belum melihat itu gitu. Tapi kalau misalnya ada orang misalnya, karena saya itu tidak memutuskan untuk membela feminisme, ketika ada orang membutuhkan pertolongan ke saya dan saya mendapatkan keuntungan atas itu, ya saya bantu gitu loh. Misalnya ada mbak siapa, sebut saya A misalnya, dia membutuhkan untuk menjadikan dia itu seorang ketua, tapi saya diberikan 50.000, ya saya jadikan dia ketua kalau kira-kira itu 50.000 itu worth it untuk saya gitu. Tapi kalau tidak worth it ya
saya terima tapi tidak akan saya pilih. Gitulah kira-kira. Serem juga ya kerangka Darwinisme sosial ini. Mau nanya dong, mau nanya. Cross check asumsi lagi. Apakah Mas Bagas juga kontra dengan, nggak tahu ya, ini aku coba menduga-duga kayaknya bener. Apakah Mas Bagas kontra dengan affirmative action? Yang affirmative action itu maksudnya dalam artian ketika misalkan ada suatu acara dan katakan ini bisa di berbagai macam bentuk, bisa di parlemen atau katakan ada seminar, atau kemudian ada yang komen, ini kok gak ada ceweknya gitu. Nah, apakah Mas kontra dengan itu atau gimana? Kalau aku coba ngebaca tadi ya harusnya, lo kalau misalkan ngisi seminar, ngisi parlemen, ya lihat meritnya kan, lihat skillnya gitu. Ketika punya kualitas ya it's okay. Kenapa harus ngeliat gender? Apakah seperti itu? Iya, kira-kira seperti itu. Karena apa ya? Kalau kita lihat kompeten dan tidak kompeten, ketika ternyata dilihat bahwa laki-laki itu bisa berbicara feminisme, misal, ya silahkan gitu. Atau ketika perempuan itu dia bisa berbicara tentang permesinan, misalnya, ya silahkan. Tapi apakah tidak ada yang tidak ada yang lebih dari dia gitu. Ketika tidak ada yang lebih dari dia ya silahkan gitu. Ini bukan soal gender gitu. Kepemimpinan, seminar, terus pembicara apa segala macam itu bukan soal gender, tapi ini adalah soal kompeten dan tidak kompeten gitu. Tapi nggak masalah misalnya ada otoritas misalnya. Otoritas itu adalah otoritas yang ternyata dia ingin kesetaraan. Terus dia menginginkan bahwa harus ada perempuan di dalam situ. Ya silahkan gitu. Karena otoritas itu ada karena dibutuhkan. Tapi ketika otoritas itu ada tidak dibutuhkan ya direvolusi. Kalau kata orang-orang ya. Cuma saya nggak suka kata revolusi itu karena terlalu terlalu naif kalau saya bilang. Tapi saya lebih suka bahwa kita perangkan saja gitu. Apakah ini efektif dan ini tidak efektif. Jadi tidak perlu ada pertumpahan darah gitu. Masa di seminar ada pertumpahan darah gitu kan nggak lucu juga. Mau bahas feminisme dia tiba-tiba menusuk gitu. Kan aneh gitu. Tapi kita lihat aja apakah perempuan itu lebih kompeten waktu ngomong di situ, ataukah justru laki-laki yang lebih kompeten, ataukah tidak keduanya misalnya ada orang yang dia tidak merasa laki-laki dan tidak perempuan, ternyata dia kompeten untuk ngomong itu, ya silahkan saja gitu. Ini Mas Bagas soal pembagian kerja, tadi kan bicara soal pembagian kerja kan kayak kita tahu misalkan Homo habilis misalkan ancestor kita pembagian kerja itu udah dimulai dari sana. Jadi orang-orang ancestor kita di Afrika itu dia itu sudah melakukan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Terus yang laki-laki biasanya itu melakukan pemburuan gitu, dan yang perempuan itu biasanya pembagian kerjanya di ladang. Nyari-nyari sesuatu yang sifatnya nabati gitu. Nah, dari segregasi keduanya ini kan dia udah melakukan combination selama mungkin 5 juta tahun sampai sekarang. Kalau kita mengacu ke buku-buku biologi misalkan atau dari pendapatnya Charles Darwin misalkan, kalau perubahan genetika di suatu makhluk itu bisa terjadi sekurang-kurangnya ketika dia telah mencapai 14.000 generasi. Nah, pembagian kerja ini yang tadi Mas Bagas katakan kompeten tidak kompeten, apakah sesungguhnya memang ada kromosom-kromosom tertentu antara laki-laki dan perempuan itu yang lebih cocok melakukan A dan sisanya lebih cocok melakukan itu gitu? Jadi itu Mas Bagas. Oke. Baik lagi ya, seperti yang di kalimat pertama itu, bahwa itu adalah konsensus gitu loh. Balik lagi, itu konsensus. Kenapa ada laki-laki yang seperti itu dan ada perempuan yang di rumah aja? Itu kan berarti ada kesepakatan di antaranya atau ada concern gitu. Sama seperti misalnya di Yahudi misalnya, dia ada rabi atau pemimpin dalam suatu perjamuan gitu. Itu nggak boleh seorang perempuan, dan bahkan laki-laki pun yang yang memang dia bukan rabi itu nggak bisa masuk ke dalam ruang maha kudus yang ada misbahnya gitu.
itu menandakan bahwa tidak hanya konsensus gitu, tapi bisa aja tuh tiba-tiba ada pemahaman tertentu yang akhirnya dipercayai sama banyak orang, yang dia membuat itu terjadi suatu pengendalian gitu. Apa kalau misalnya ada orang yang dia perempuan tiba-tiba masuk ke dalam mesbah gitu, nggak masalah gitu loh, tapi dia pasti akan dikeluarkan. Kalau dia marah ya silahkan dia buat apa namanya neo Yahudi misalnya, atau dia buat Yahudi feminim misalnya, itu terserah gitu loh. Tapi ujung-ujungnya pasti harus ada kesepakatan terlebih dahulu gitu loh, untuk menunjukkan seperti itu. Karena menurut saya ya, memang di dalam gen kita itu udah ada data-data gitu. Cuma bukan berarti kita bisa mendapatkan itu secara cuma-cuma gitu loh. Pasti harus ada yang dipancing segala macam. Dan itu tidak bisa turun-temurun harus ada gitu. Menurut saya nggak bisa. Dan bahkan suatu hal yang alamiah seperti misalnya pemburuan tadi, itu juga akan lama-lama akan hilang ketika kita sudah lama tidak melakukannya gitu. Apakah kita sekarang itu masih berburu kan? Enggak juga. Cuma karena itu udah menghilang, walaupun memang masih ada hal-hal yang ikut ya, kayak misalnya kalau diajak ngomong tuh laki-laki lebih melirik ke kanan kiri, itu juga proses turunan dari proses dari evolusi zaman dulu itu, ketika orang-orang itu di laki-laki itu dia lebih sering berburu dan dia harus melihat ke kanan kiri gitu untuk mengawasi. Itu juga bisa turun, tapi apakah kita juga punya insting untuk berburu? Enggak juga. Ketika kita itu tiba-tiba naik pesawat dan jatuh ke hutan belantara, ketika ada babi hutan juga kita belum pasti bisa mengejar itu gitu. Makanya ada yang dinamakan belajar, itu juga salah satunya untuk merangsang data-data yang sebenarnya udah ada di dalam tapi kita nggak bisa peroleh secara langsung. Tapi balik lagi, kesepakatan itu hadir juga karena kemauan gitu, dan merasa bahwa oh ternyata ini berguna untuk saya. Seperti misalnya tadi Yahudi itu, saya Yahudi misalnya, saya Yahudi dan saya merasa bahwa Yudaisme itu berguna untuk saya dan membuat saya itu misalnya damai bersama Elohim gitu. Itu sah-sah saja. Tapi ketika saya merasa ini tidak cocok gitu, saya ingin memilih kejawen misalnya, walaupun saya Yahudi yang nggak masalah gitu. Tapi apakah bisa dan apakah efektif ya? Itu balik lagi ke masing-masing gitu kira-kira. Oke Mas Bagas, di kolom chat ada Mas Albertus Aryoseto, silakan Mas Bagas menjawabnya soal visi agama. Oke, saya bacakan aja ya. Bagaimana korelasi Darwinisme sosial dengan visi agama? Untuk sampel contoh agama bisa, oke, soalnya saya cukup penasaran. Bisa concern di Darwinisme. Aku nggak menuju ke equality, tapi visi agama di sini adalah yang tetap membela pihak yang kalah dalam kacamata Darwinisme sosial. Baik lagi, apakah ini butuh atau tidak gitu? Ketika misalnya seorang Katolik sentris misalnya, dia merasa bahwa semua orang itu perlu untuk masuk surga, makanya orang yang lemah itu perlu untuk diberi Indomie 1 kardus dan dipaksa untuk masuk untuk katekisasi. Itu sah-sah aja gitu loh. Kalau dia mau dan dia efektif, nggak masalah. Cuma kalau ternyata tidak efektif dan itu tidak menimbulkan apapun, misalnya dia tidak ingin bahwa orang selain dia itu masuk surga misalnya, nggak masalah gitu loh. Tapi apakah orang lain itu nggak bisa masuk surga? Nyatanya juga kita nggak tahu gitu loh. Dan bahkan apakah surga itu ternyata eksis juga kita belum tahu sampai sekarang. Tapi masalahnya di sini adalah butuh dan tidak butuh gitu. Ketika Paus yang seorang pengabdi, dia seorang hamba, dia juga seorang pelayan, dan dia merasa bahwa oh ternyata aku butuh untuk merangkul orang-orang berkebutuhan khusus. Dia juga butuh untuk merangkul orang-orang homoseksual. Dan dia memberikan statement bahwa orang-orang homoseksual juga harus diberikan hak-hak sipil gitu. Itu nggak masalah. Karena dia merasa bahwa itu butuh. Dan ketika ada orang ingin bertobat, dia terima. Karena dia merasa bahwa semua orang layak untuk masuk surga. Tapi bagi
orang-orang yang dia merasa bahwa semua orang nggak layak masuk surga, misalnya kayak Calvinisme misalnya. Dia merasa bahwa semua orang sudah ditakdirkan, ada yang ditakdirkan untuk masuk neraka dan ada yang ditakdirkan untuk masuk surga. Itu juga nggak masalah gitu loh. Makanya ini semua tergantung pilihan gitu. Apakah kamu mau memilih untuk membangun komunitas yang luar biasa atas nama satu agama, seperti misalnya kamu ingin menjajah, misalnya dulu ada yang mau menjajah Konstantinopel misalnya, untuk menjadikan itu semuanya itu agama tertentu, janisarinya dijadikan prajurit segala macam. Apakah itu perlu? Dan dikira perlu ya silahkan. Tapi kalau nggak perlu, untuk apa gitu? Kalau kamu lakukan juga itu akan berakibat fatal. Juga kita nggak tahu. Ya kira-kira gitu sih. Visi misi agama itu tergantung apakah dia ingin dan tidak ingin, apakah dia merasa betul atau tidak. Karena saya bukan seorang rohaniawan gitu. Jadi saya merasa bahwa itu tidak perlu. Kira-kira gitu. Oke, gimana Mas Albertus Ariseto? Masih ada tanggapan lain? Ya, kadang-kadang penasaran sama orang di sisi lain dia seorang Darwinis begitu, penganut Darwinian, tapi di sisi lain dia juga seorang kreasionis. Mas Bagas, apakah Mas Bagas adalah seorang kreasionis? Saya memberikan itu di tempat dan waktu yang tepat gitu. Kayak saya nggak mungkin membahas kreasionisme menurut Basilius gitu, hexaemeron namanya kan. Saya nggak mungkin membahas itu di kursi yang isinya orang Darwinian gitu. Tapi saya juga nggak mungkin membahas bahwa evolusi itu adalah nyata di gereja gitu. Itu kan tergantung penempatan. Saya juga tidak mau mati sia-sia, kira-kira gitu. Berarti Mas Bagas tuh benar-benar menerapkan ini ya, fitted tadi, kompeten Ya, sesuai tempatnya. Demi keberlangsungan hidup saya. Eh, oh iya nih, nggak ada yang mau bahas ini apa? Harun Yahya soal dia tuh pernah ini ya? Nggak jadi. Ya silakan teman-teman, masih ada yang mau bertanya sama Bagas, mau bahas Harun Yahya yang kemarin belakangan ditangkep juga nggak masalah. Soalnya kalau nggak salah di buku pelajaran SMP atau SMA gitu, Harun Yahya itu pernah, seingatku pernah membantah teori evolusi itu gitu, lewat missing link kalau nggak salah. Gimana Mas Bagas? Sepertinya udah nggak ada yang mau tanya. Aku tanya. Oh ya, silakan. Coba bayangin Mas Bagas analisis coba di dalam satu keadaan dunia kosmopolitan atau pluralisme ini secara radikal, mengglobal, menyeluruh. Artinya tidak ada semua masyarakat manusia ini sebagai satu entitas dari masyarakat bumi gitu. Apakah proses perubahan atau evolusioner itu stagnan atau bagaimana? Karena kembali lagi kan karena ketika semua sudah tidak ada kompetisi, maka tidak ada yang dibutuhkan untuk menguasai satu sama lain toh. Bagaimana kondisi masyarakat setelah itu? Apakah dia stagnan menjadi masyarakat dengan ilmu pengetahuan yang seperti itu, atau timbul sebuah kompetisi baru gitu, atau menciptakan kompetisi gitu? Bagaimana? Oke. Menurut saya ini sebenarnya problem juga ya, problem homogenitas. Ketika semua orang itu akhirnya menjadi homogen, apakah masih perlu ada perlombaan? Karena kalau dipikir mungkin dalam ratusan tahun ke depan, pengetahuan yang ada di pikiran kita itu mungkin bisa dipindahkan ke dalam sebuah perangkat gitu, seperti software segala macam. Itu juga bisa saja. Dan di
di tempat itu akhirnya apakah masih ada homogenitas? Bisa saja ketika ada pengaturan misalnya. Tapi homogenitas itu akan tetap menjadi homogenitas ketika ada penjajahan, menurut saya itu. Karena ketika ada penjajahan itu, orang dipaksa untuk tidak berubah gitu loh. Apakah penjajahan itu selalu dari eksternal? Saya rasa tidak juga gitu. Karena menurut saya, merasa diri ingin selalu sempurna, ingin selalu mendapatkan kenyamanan, itu juga bisa jadi penjajahan bagi diri kita sendiri gitu. Kayak misalnya kita ingin sekaya ini. Kalau udah 1 miliar, kita nggak ingin kerja lagi karena kita ingin menikmati hidup di masa tua gitu. Sebenarnya kita bisa kerja lagi sampai 10 miliar, sampai 100 miliar, sampai 1 triliun segala macam. Tapi kita memilih untuk berhenti. Itu penghambat kebebasan gitu. Itu juga penjajahan atas diri sendiri. Menurut saya seperti itu. Tapi masalahnya di sini adalah homogenitas itu tidak mungkin gitu. Di dunia seperti ini itu tidak mungkin. Tapi seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa homogenitas itu hanya 1 atau 2 aspek atau 3 aspek atau beberapa aspek saja gitu. Di luar itu mungkin ya yang nggak perlu untuk dihomogenkan. Seperti misalnya yang contoh paling kecil ya, ada anak kembar 3. Mereka masing-masing punya kepintaran sendiri-sendiri. Ada yang pintar matematika, ada yang pintar bahasa, dan ada yang satunya pintar filsafat misalnya. Apakah semuanya akan disekolahkan di sekolah teknik? Rasanya kan nggak tepat gitu loh. Dan yang matematika mungkin bisa, tapi yang sisanya agaknya dia akan kesusahan untuk berjalan gitu di dalam situ. Solusinya ya dia diberikan ke tempat lain. Mereka kembar identik gitu loh, tapi masih ada perbedaan di antara mereka gitu. Itu menandakan bahwa manusia itu meskipun dia secara fisik kembar, tapi secara pengetahuan, secara berproses, proses-proses kognitifnya segala macam, itu juga bisa berbeda gitu. Jadi itu tergantung nanti kesesuaian kita dengan apa yang kita perlukan gitu. Sama seperti saya nggak tahu ya apakah ini kisah nyata atau enggak. Cuma pernah ada yang saya baca itu ada anak yang mungkin dia di bawah 3 tahun, ilmuwan itu ingin membuat primata yang masih bayi itu berperilaku seperti bayi manusia, dan mereka dijadikan di dalam satu tempat yang sama gitu supaya mereka belajar masing-masing, dan supaya si primata ini dia akan ikut dengan perilaku si bayi manusia ini. Dan ternyata setelah beberapa bulan justru bayi manusianya yang ikut-ikut seperti primata itu gitu. Itu menandakan bahwa ya itu tergantung kognitif kita sendiri-sendiri gitu loh. Apakah homogen itu bisa, tapi hanya dalam beberapa aspek, tidak bisa semuanya gitu. Iya, kecuali itu tadi sudah digitalisasi itu dan tidak ada proses sosiobiologis itu. Karena yang kita bahas sekarang kan sosiobiologis. Kalau ketika kita bahas itu sebagai teknologi, itu bisa jadi ada homogenitas, tapi ya itu kepunahan manusia itu di situ, di proses homogenitas itu. Kira-kira begitu, Mas. Izin menambahkan tadi soal menarik ya soal homogenitas. Sebenarnya di prinsip evolusi itu nggak ada ini dari Madridley, uji genetika baru-baru ini abad sekarang. Sebenarnya homogenitas itu tidak ada. Jadi benar kata Bagas tadi, kalau orang yang kembar aja gitu, salinan replikasi DNA-nya bakal beda gitu. Suatu rangkaian basan nukleotidnya itu selalu berbeda, nggak ada yang sama. Jadi kalau kita mencita-citakan atau setidaknya mencita-citakan sesuatu yang homogen, universal di bumi ini, ya sesuatu itu sangat tidak mungkin dalam prinsip evolusi. Ada pertanyaan Mas Bagas di kolom komentar, silakan. Jadi Darwinisme itu membahas hingga tingkat supermordialisme atau tidak, atau berepicentrum pada perkembangan dan evolusi. Jadi sebenarnya
Darwin sendiri itu ini ya, dia memperkenalkan teori seleksi alam itu bahkan tidak tidak lengkap gitu. Kalau saya bilang tidak lengkap karena mungkin untuk memenuhi atau mengisi missing link itu mungkin si Darwin itu hidup 1000 atau 2000 tahun lagi. Dia juga harus menjadi arkeolog, dia harus menjadi sosiolog segala macam gitu. Tapi di on the origin of species sendiri sebenarnya dia menulis itu sebenarnya. Kalau nggak salah ya, dia tapi tidak secara spesifik mengatakan primordial soup ya. Dia nulis itu ke si Joseph Dalton di suratnya itu. Dia mengatakan kalau ada warm little pond atau kolam kecil yang hangat gitu. Itu sebenarnya mungkin maksud dia ya itu primordial soup. Cuma itu tidak secara koheren gitu. Karena kan baru koheren itu sekitar tahun 19-an. 1920-an ketika si Alexander Oparin itu orang Soviet ahli biokimia, dia jelaskan tentang bagaimana permukaan bumi di zaman dulu itu isinya karbon, hidrogen, uap air sama amonia gitu. Akhirnya ada senyawa organik gitu. Sampai akhirnya dipakai sama orang Inggris itu, John Burdon, yang akhirnya John Burdon Haldane itu, si Haldane itu akhirnya dia jelasin primordial soup itu di bukunya itu. Saya lupa bukunya apa. Kalau nggak salah sama namanya hampir sama kayak Darwin itu, origin lah intinya. Itu kira-kira gitu. Cuma pasti namanya evolusionis itu dia menjelaskan tentang evolusi gitu. Kalau primordial soup itu kira-kira nggak terlalu berguna untuk menjelaskan bagaimana makhluk itu akhirnya berevolusi, ya nggak perlu gitu. Karena ujung-ujungnya kan ini menjelaskan tentang mekanismenya, bukan menjelaskan tentang bagaimana itu berawal gitu. Dia nggak penting kayaknya berawal segala macam, karena ya udahlah, intinya gimana cara mekanisme berjalannya gitu, dan akhirnya bisa sampai sekarang, kira-kira gitu. Oh, masih ada Mas Bagas? Oke, Silakan lanjut. melanjutkan pertanyaan Albert, kira-kira kontekstualisasi Darwinisme untuk dipakai sebagai sebuah pemikiran pada zaman sekarang itu gimana dan di mana? Menurut saya ya, itu lebih kepada kebutuhan, baik lagi. Jadi altruisme bahkan ya, itu juga demi kebutuhan gitu. Misalnya kebutuhan moral misalnya. Seperti saya memberi orang makan yang dia sebenarnya tidak bisa makan, akhirnya dia bisa makan, dan saya senang karena dia senyum dan memuji-muji saya karena saya bisa memberikan dia makan, sehingga saya bangga gitu. Itu juga bentuk dari egoisme gitu. Sampai akhirnya egoisme itu dianggap berbahaya, ya bahkan orang yang ngomong bahwa egoisme berbahaya itu juga punya maksud kenapa dia ngomong seperti itu juga egoisme gitu. Jadi ini ada paradoks gitu loh, kayak Darwinisme sosial itu dia tidak membahas moral kan. Makanya kalau orang seperti saya yang tidak bermoral ini ingin menjelaskan bagaimana sesuatu itu harus dilakukan, ya silahkan gitu loh. Tapi ketika Anda itu masih membutuhkan moral di tempat-tempat tertentu, ya ini menjadi tidak relevan gitu, karena itu meniadakan moral. Kira-kira begitulah. Silakan teman-teman kalau mau menanggapi pernyataan tadi atau ada yang mau bertanya lagi. Aku. Silakan Mas Boleh Johan. lagi. Ya, ini juga sebenarnya melanjutkan apa yang ditanyakan oleh Valentino ya. Tadi kan sebenarnya aku mencoba untuk memahami alur berpikirnya gimana nih sebenarnya. Ketika logika Darwinian itu diterapkan di ranah sosial budaya gitu. Nah, dan memang mungkin gugatan-gugatan mereka yang itu keberatan terhadap Darwinisme sosial ini itu juga akan memberikan suatu garis kritik yang sama secara besar gitu, bahwa ada suatu lompatan yang cukup signifikan ketika kita mencoba untuk
menerapkan logika dalam sosialitas hewan ya, ke dunia hewan, ke masyarakat atau sosialitas manusia yang itu memang lebih kompleks jejaring relasinya dan apa yang kemudian bisa tercipta dalam sosialitas itu gitu. Meskipun pada akhirnya bisa kita gugat ya untuk kategorisasi antara hewan dan manusia gitu, tapi aku rasa kategorisasi itu masih bisa dipertahankan ya karena beberapa hal, tapi itu nggak akan saya bahas di sini. Cuman mungkin untuk mencoba untuk apa ya, memberikan suatu alternatif cara pandang ya. Aku coba untuk memberikan bahasanya itu kontrafaktual gitu. Salah satu yang tadi aku sorotin itu adalah, aku garis bawahi ya, persoalan dalam kehidupan individu itu adalah hambatannya selalu bersifat internal, tapi bukan eksternal gitu. Maka ketika individu itu mau, seharusnya dia akan bisa gitu. Nah, disclaimer dulu, sebenarnya aku setuju dengan apa yang juga menjadi keresahan Mas Bagas gitu. Nah, tapi memang ada beberapa fakta-fakta yang itu kemudian di luar tadi ya. Kalau yang tadi kan aku setuju, tapi ada beberapa fakta-fakta tandingan juga yang itu membuat aku akhirnya mungkin darwinisme sosial ini bisa agak disesuaikan dengan faktanya seperti apa gitu. Aku coba untuk memberikan suatu cara pandang, misalkan dari sudut pandang strukturalis ya, atau pasar strukturalis kalau misalkan kita bisa coba lebih jauh menariknya. Bagaimana kita melihat individu? Itu kan apa yang kita mengenal apa yang kita disebut sebagai desentralisasi subjek ya. Artinya ya individu itu gak utuh gitu. Manusia itu gak utuh dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia sudah selalu terletak dalam suatu jejaring relasi struktur. Struktur itu sifatnya abstrak dan bisa apapun. Struktur sosial, ekonomi, budaya, ideologi, politik dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya ini yang maksudnya adalah bahwa bagaimana seseorang manusia itu terdefinisikan ya dalam tanda kutip akan selalu juga merupakan sumbangsi dari berbagai macam struktur-struktur itu tadi, jejaring-jejaring struktur itu tadi yang kemudian membentuk dirinya gitu. Nah, itu yang kemudian kenapa tadi aku mencoba untuk menyatakan bahwa memang nggak ada orang, nggak ada dan nggak mungkin ada start yang sama ketika kita mencoba untuk menerapkan logika permainan atau perlombaan di dunia nyata gitu. Tapi start yang sama itu yang dimaksud itu bukannya seperti itu. Bukan yang harus benar-benar homogen, karena homogenitas pun dalam definisi yang paling gamblang juga tidak ada gitu kan. It doesn't exist gitu. Tapi persoalannya adalah bahwa bagaimana orang itu berpikir itu berbeda tiap orang kayak gitu kan. Ya banalnya seperti itu. Tapi ini juga yang mungkin menjadi poin gugatanku ya. Aku nggak ngerti kalau misalkan di dunia hewan itu seperti apa ya. Tapi aku tahu ada disiplin evolutionary psychology. Cuman kalau misalnya kita coba tarik lebih jauh dalam ranah kesadaran ya. Kalau di psikologi kan kita kenal apa yang disebut alam bawah sadar, dan alam bawah sadar yang kemudian justru ketika kita mencoba menerapkan cara pandang pasca strukturalis itu tadi dalam ranah psikologi misalkan, itu yang kemudian kita temukan dalam pemikirannya Lacan gitu kan, bahwa ya alam bawah sadar, premis pertama adalah bahwa alam bawah sadar itu jauh lebih dominan dalam menentukan manusia, bagaimana manusia bertindak, berpikir, memandang dunia dan sebagainya. Dan itu premis juga yang sudah disampaikan oleh filsuf-filsuf sebelumnya seperti Nietzsche, bahkan lebih jauh lagi Spinoza gitu. Nah, dan premis kedua adalah alam bawah sadar itu dia, kalau bahasanya Lacan ya, kalau aku coba mengingat-ingat itu quote-to-quote, itu merupakan situs dalam artian apa? Dalam artian bahwa dia merupakan suatu fondasi, suatu ruang yang itu terjadi suatu pembentukan alam bawah sadar itu sendiri, yang sumber pembentukannya itu merupakan struktur-struktur hal-hal di luar dirinya gitu. Ya logikanya juga logika pasca strukturalis, tapi artinya itu tadi bahwa tidak semua orang yang dia itu apa sih bahasanya itu handicapped itu dalam artian dia yang tidak beruntung karena kondisi startnya adalah dia banyak hambatan gitu, dengan orang-orang yang memang dia dalam tanda kutip privilege. Itu akan sangat berbeda gitu kan. Apalagi ketika kita membicarakan bahwa kondisi start atau privilege ini bukannya dalam ranah materi, bukannya dalam kondisi yang itu sifatnya bahwa teman-temanku orang-orang yang potensial gitu, atau bapakku Abu Rizal Bakri gitu. Nggak hanya itu, tapi bahkan bagaimana mindset atau pola pikir itu tertata gitu kan. Nah, itu yang kemudian menjadi problem, karena kalau aku mencoba untuk menarik suatu asumsi ya,
karena aku gak juga belajar evolutionary psychology, tapi aku rasa bagaimana alam bawah sadar itu bekerja dalam dimensi manusia itu jauh lebih kompleks daripada hewan kayak gitu kan. Mungkin kalau hewan yang bermain adalah emosi-emosi dasar gitu, tapi ketika yang kita bicarakan adalah di ranah manusia, maka yang bermain bukan hanya emosi-emosi gitu, bukan hanya kendali atas bagaimana manusia itu bertindak secara jangka pendek ya. Aku ingat karena waktu itu di si Dawkins itu dia ngambil case yang kemudian apa di bukunya yang Gadolition atau aku lupa yang mana, yang pokoknya yang ada ngengat api itu, bagaimana akhirnya dia mempelajari bagaimana ngengat api itu bergerak gitu kan. Itu kan pemahamanku itu juga psikologi hewan gitu, tapi aku rasa psikologi manusia jauh lebih kompleks daripada itu, dan itulah yang kemudian dikatakan oleh Nietzsche bahwa manusia itu ibarat hidup dalam gelembung gitu. Akan sangat naif ketika kita mengatakan bahwa manusia hanya ditentukan dari cara berpikirnya saja, dalam arti dalam ranah kesadaran doang. Padahal alam bawah sadar itu jauh lebih dominan gitu, dan itu yang kemudian membentuk bagaimana cara kita bertindak secara garis besar, bahkan bagaimana cara kita melihat dunia. Nah, itu yang kemudian akhirnya tadi aku ke-trigger gara-gara si Albert ngomong lalu bagaimana dengan ujaran-ujaran apa ya agama yang itu mengatakan bahwa ya kita harus menolong sesama gitu. Nah, karena akhirnya poin kritik yang kedua adalah yang kalau yang pertama tadi kan akhirnya kita mencoba untuk mengabaikan bagaimana subjek itu terbentuk oleh jejaring relasi struktur yang dia tempati, dan yang kedua adalah bagaimana alam bawah sadar itu juga membentuk, dan alam bawah sadar itu juga yang akhirnya kemudian justru menjadi situs ketidakadilan gitu yang membentuk ketidaksetaraan dalam bersaing itu tadi. Dan yang ketiga adalah bagaimana akhirnya kalau misalnya kita memandang tadi dari argumennya Bagus kan, yaitu bagaimana kita menyusun strategi, bagaimana kita itu akhirnya menyusun bagaimana cara kita berpikir dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya pada akhirnya yang kita jadikan pijakan untuk bersaing adalah rasionalitas, maka aku rasa mungkin bisa aku katakan itu suatu intelektualisme naif gitu. Karena kita mensejajarkan tiap-tiap orang untuk punya kapasitas berpikir atau critical thinking yang itu sama tiap orang untuk supaya dia menyadari situs atau relasi struktur yang dia tempati gitu. Karena kalau katanya Spinoza kan bilang bahwa untuk menyadari situs tempat di mana kita menginjakan kaki dan bagaimana akhirnya jejaring relasi struktur yang itu membentuk situs itu tadi, itu yang kemudian akan menentukan taktik atau strategi kita dalam hidup kayak gitu kan. Itu ada Spinoza ngomong kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya tiap orang harus dituntut untuk seperti itu, ya akan tidak adil. Kalau misalkan poin untuk bersaing adalah hanya sebatas kemandirian berpikir itu sendiri. Nah itu sih mungkin agak rumit, tapi aku rasa keberatannya cukup kompleks ya untuk ketika aku mencoba melihat bagaimana balik lagi alur berpikirnya Darwinian ketika diterapkan di ranah sosial seperti itu sih. Ya mungkin itu aja. Thank you. Oke, Mas Dimas, gimana? Mas Bagas masih ada Oke, tanggapan atau sanggahan mungkin terhadap aku menanggapi sedikit aja ya soal tadi dari Mas Dimas. Sebenarnya ini juga dijelaskan di dalam evolutionary psychology gitu, bahwa sebenarnya simpanse, bonobos, segala macam itu, dan manusia ya tentunya, dia tuh punya ibaratnya naluri sosial yang fleksibel gitu. Jadi itu memungkinkan mereka untuk membentuk misalnya keluarga, terus persahabatan, bahkan aliansi politik atau negara gitu. Apakah simpanse itu tidak bernegara? Kita aja yang nggak tahu gitu loh. Apakah mekanismenya itu berbeda dengan manusia, kan kita nggak tahu gitu loh. Bisa jadi simpanse itu bernegara di dalam misalnya kebun binatang misalnya. Mereka punya politik, mereka punya menteri misalnya. Kita nggak tahu gitu, karena kita nggak tahu bagaimana mereka bersemiotik gitu. Itu kekurangannya kita jika ingin memahami kinerja simpanse gitu. Karena kita nggak tahu bahasanya lah dalam tanda kutip. Makanya sebenarnya itu soal bahasa sendiri itu kan juga dia
berkembang terus-menerus gitu loh. Kalau misalnya tidak ada suatu kesepakatan, mungkin abjad itu hanya akan ada satu gitu. Misalnya sampai sekarang itu hanya akan ada hieroglyph misalnya, apa namanya, di Mesir itu mungkin ada hanya ada itu, atau mungkin kalau ada kesepakatan mungkin semua manusia itu pakai aksara Aramaik gitu sekarang, itu bisa aja gitu loh. Tapi buktinya banyak sekali bahasa yang diciptakan, dan itu menandakan bahwa banyak konsensus yang terjadi gitu, bahwa benar kata Mas Dimas tadi, bahwa mungkin ada ketidakadilan gitu loh. Dan itu mungkin menurut saya Mas Dimas masih melihat dari sisi misalnya moral, terus kasihan segala macam, itu nggak masalah. Karena apa? Karena naluri manusia itu juga memiliki pembentukan komunitas gitu. Itu juga merasa kasihan gitu, bahwa tetangga sebelah kok dia dikucilkan misalnya, terus kita rangkul, itu juga merasa kasihan. Itu juga mungkin bisa menjadi topik kecerdasan manusia untuk menjadi lebih kuat, karena semakin besar komunitas juga menandakan bahwa bisa jadi semakin besar pula jangkauannya untuk menang gitu. Walaupun tidak selamanya yang besar itu pasti menang. Tapi balik lagi, ini soal butuh atau tidak butuh gitu. Sama seperti ini misalnya di psikologi, evolutionary psychology itu ada namanya eksaptasi. Eksaptasi itu ketika misalnya ada burung, dia punya sayap untuk terbang, yang ternyata bisa digunakan juga sayapnya untuk mengaduk-aduk makanan misalnya, karena kakinya dia terlalu pendek. Itu bisa aja gitu loh. Yang tadinya digunakan seperti ini, tapi ternyata bisa digunakan seperti ini. Sistem manusia itu yang tadinya berlomba-lomba perseorangan, dan ternyata mereka menemukan suatu kecocokan antar orang, dan dia membentuk suatu komunitas, itu juga bisa aja. Tapi apakah itu salah? Nggak salah, karena eksaptasi itu tadi, yang tadinya harusnya itu individu, demi kebutuhan individu, menjadi kebutuhan bersama, sekalian jalan. Karena kebutuhan bersama ujung-ujungnya untuk individu juga. Ya kira-kira begitu kalau di pandangan evolutionary psychology. Jadi apakah itu salah? Enggak juga. Dan itu juga bisa berjalan beriringan dengan misalnya kalau kata George Williams itu adaptasi dari konsep-konsep khusus yang diciptakan oleh komunal itu hanya boleh digunakan pada tempat-tempat yang benar-benar diperlukan gitu. Kayak misalnya kita nggak bisa menyamakan hukum di sini dengan hukum lain lah, kira-kira seperti itulah. Jadi ujung-ujungnya itu juga untuk kenikmatan bersama. Kira-kira begitu, Mas Dimas. Mau nanggepin dikit ya, terkait tadi. Sebenarnya kalau misalkan terkait landasan keberatanku pribadi, itu justru bukan karena moral gitu. Karena aku sepakat pada prinsip bahwa apa bahasanya, kritik keadilan itu sifatnya non moral justru. Dia itu sifatnya ekstra moral, karena ketika kita hanya melandaskan pada moral, hanya bersifat pada bersandar pada rasa kasihan, nggak akan membawa kita pada kemana-mana gitu. Karena memang persoalan realitas itu kan persoalan yang kompleks gitu, dan itu bukan kerja 1-2 orang yang itu, ada yang jahat, ada yang itu ingin dengan sengaja untuk menempatkan beberapa orang di posisi bawah, dan dengan sengaja untuk mempertahankan posisi mereka. Bukan seperti itu. Tapi aku setuju dengan apa yang tadi Mas Bagas sampaikan, bahwa oh ya benar, bisa jadi simpanse itu bernegara gitu, karena cara mereka berbahasa itu atau bagaimana mereka berkomunikasi satu sama lain dalam semiotika mereka itu mungkin belum kita pahami. Bahkan kalau misalnya kita lebih jauh tarik definisi negara itu sendiri, negara itu pun sebenarnya sifatnya agak transhistoris, tapi dia merupakan suatu bentuk pengorganisasian sosial. Pengorganisasian sosial yang lain seperti apa? Bahkan Facebook, WhatsApp kayak gitu kan. Itu udah kayak negara dalam arti yang paling banal seperti itu bisa kita kategorikan sebagai negara. Tapi kalau misalnya kita coba tarik bahwa negara itu adalah salah satu kategori pengorganisasian sosial, maka simpanse pun juga berorganisasi secara sosial, dan aku rasa itu benar kayak gitu. Mungkin lebih tepatnya berorganisasi secara sosial. Tapi kalau balik ke tadi, mungkin ada
kayak yang tadi Mas Bagas sampaikan, aku tadi lupa konteksnya apa, tapi bahwa memang hukum itu hanya berlaku dalam dalam tataran komunal gitu kan. Tapi ketika diterapkan di tempat lain bisa jadi tidak berlaku gitu. Aku rasa itu benar. Tapi memang dan mungkin kalau aku coba tarik logika yang sangat-sangat mendasar dari Darwinisme sosial ini dalam tataran gagasan ide gitu. Itu yang juga aku rasa kita temukan di dunia dunia perfilsafatan sekarang ya. Ketika kita coba untuk nggak hanya berkutat dalam ranah thought atau teori gitu, tapi bagaimana ketika gagasan filsafat ini kita terapkan di dunia nyata. Maka yang kuat adalah yang menang. Mana yang itu argumentasinya paling meyakinkan dan dia yang itu memang ya pasti akan menang kayak gitu. Dan aku rasa untuk logika itu aku setuju gitu. Tapi untuk persoalan keadilan, memang keadilan itu dia itu problematis ya. Karena dan makanya itu untuk persoalan ini memang mau nggak mau kita harus pakai terma keadilan karena memang kerangka teoritisnya memang agak aku rasa memang di sini agak berlainan. Maka dari itu agak sulit juga ketika kita membahasnya dalam kerangka keadilan. Apa yang kalau dibilang Lakong itu keadilan itu empty signifier gitu. Dia itu penanda kosong, nggak ada sebenarnya arti keadilan yang fix itu. Bahkan sampai dari siapapun itu nggak ada. That's why akhirnya yang kita ajukan adalah ya kemampuan argumentasi itu sendiri. Tapi aku percaya bahwa ya kebebasan itu bukan suatu hal yang memang sudah taken for granted gitu. Tapi dia dipostulatkan. Dipostulatkan artinya ya oke, sekarang apa yang tidak beres gitu. Yang tidak beres adalah bahwa memang mungkin aku coba tambahin dikit bahwa pandangan bahwa setiap orang itu perlu berusaha itu pandangan yang memang aku rasa masih aku pegang sampai sekarang gitu. Karena memang ada beberapa orang yang aku lihat seperti itu dan maksudnya seperti itu tuh yang apa ya hanya mengeluh dan tidak berbuat apa-apa secara kemampuan taktis dan proyeksi ke depan juga tidak ada dan itu ya orang-orang yang menyebalkan gitu. Ya aku rasa memang ketika Darwinisme sosial diajukan untuk melawan cara pandang atau cara pikir orang seperti itu maka akan sangat-sangat saya dukung gitu. Tapi persoalannya adalah bahwa kalau kita coba mengempati lebih jauh gitu ada beberapa ada dan aku rasa banyak orang-orang yang itu mereka terjebak dalam kondisi dalam tanda kutip ya kondisi mereka yang bahkan pada akhirnya ketika mereka terjebak dalam kondisi mereka itu mereka tidak bisa berpikir lebih jauh gitu. Ya, misalkan ketika orang sangat-sangat miskin, karena mereka miskin, mereka tinggal di sebuah tempat yang miskin, dan sorry to say, mereka juga akhirnya terbawa oleh mindset yang kita sebut sebagai mindset miskin, kayak gitu kan. Dan akhirnya dari situ, yang jadi fokus mereka hanyalah sebatas, oke, gimana caranya bertahan hidup gitu. Jadi ketika untuk, ya apa caranya mereka untuk, misalkan si ibunya itu mereka bisa makan enak, terus anak-anaknya bisa nggak perlu kerja repot-repot dan bisa main game tiap hari dan hidupnya berkecukupan dan bisa berbuat baik pada sesama gitu kan ya it's a long way to go kayak gitu. Nah karena ada realitas seperti itu yang memang persoalannya adalah bukan persoalan persaingan lagi tapi memang ada suatu hal-hal yang aku sebut sebagai persoalan ekstra persaingan gitu yang itu memang perlu dibereskan, dibersihkan dulu. Tapi untuk persoalan persaingan aku rasa ya it's not a big problem gitu. Jadi ya gitu sih, tambahan aja. Mantap. Oke, makasih Mas Dimas tambahannya. Gimana Mas Bagas? Apa dicukupkan atau nunggu ada yang tanya lagi? Kalau misalnya tidak ada ya silakan saya kembalikan ke moderator gitu. Oke, kalau nggak ada diskusi lagi, silakan Mas Bagas penutupan. Oke, sebenarnya konklusi dari Darwinisme sosial sendiri itu adalah perlombaan gitu. Jadi ini bukan soal mana yang benar dan mana yang salah, tapi mana yang efektif dan tidak efektif. Maka jadilah orang yang cerdas dalam memilih segala hal. Kira-kira begitu, Mas Lam. Terima kasih. Oke, teman-teman, Mas Dimas, teman-teman semuanya, terima kasih. Dipersilakan untuk meninggalkan meeting.
Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di diskusi ke depan. Mantap. Minggu depan mau bahas apa, Fahmi? Eh